Oke, nah pada sesi pertama ini kita akan membahas sebenarnya bagaimana sudut pandang auditor atau information system audit dan kontrol melihat kompleksitas suatu dokumentasi. Nah, pada pembahasan poin ini kita akan coba membahas bagaimana melihat struktur dokumen yang didasarkan pada lingkup atau skop dari implementasi sistem informasi di suatu organisasi atau di suatu perusahaan, misalnya semacam itu. Nah, dokumentasi ini menjadi sangat penting karena dia mengambil peran sebagai sebuah catatan ya atau sebuah record begitu yang dia itu merepresentasikan suatu keadaan tertentu. Nah, jadi misalnya kita menyebut dia sebagai dokumen planning, maka di dokumen itu sebenarnya kita punya kemampuan untuk mengetahui seberapa meter atau seberapa cukup kuat ya dari sisi dokumentasi organisasi terhadap planning yang kita kerjakan. Nah, jadi dalam konteks ini nanti menjadi sangat penting kita untuk bisa mengetahui bagaimana Nah, pada poin kita membahas dokumentasi ini, poin krusialnya adalah kita sebagai seorang information system auditor itu harus memiliki komprehensif atau detailing yang cukup detail ya, cukup dalam. Jadi kalau dalam konteks soft skill, maka kebutuhan seorang information system auditor itu punya kemampuan untuk melihat dokumentasi secara mendalam. Bahkan kalau boleh saya sebut baris per baris gitu ya, itu harus menjadi perhatian yang sangat dari seorang information system auditor. Nah, tapi tidak hanya juga word by word, tapi juga nanti yang dibutuhkan adalah detail dari konten. Jadi struktur kontennya harus dicek dengan benar. Nah, jadi mudahnya gini, kalau kita bisa melihat dokumentasi itu lengkap dalam artian memenuhi poin-poin penting dari sebuah dokumentasi, maka kita bisa berasumsi bahwa perusahaan atau organisasi atau orang yang menghasilkan dokumentasi itu memang serius dan punya kemampuannya tanda kutip bahan untuk menuliskan di dokumentasi. Nah, bahan ini kan berasal dari implementasi yang dijalankan di lapangan. Nah, jadi bukan fake gitu yang ditampilkan di sana. Nah, mari kita lihat bagaimana struktur dokumen itu dalam information system auditor dilihat ya. Oke, saya akan share. Nah, oke. Nah, ini adalah dokumentasi yang biasanya ada dalam suatu struktur pekerjaan begitu. Nah, tetapi yang ingin kita lihat itu adalah di poin ini yang ingin kita lihat adalah bahwa di dalam apa istilahnya dalam pekerjaan information system auditor kita melihat dokumen itu bentuk maupun strukturnya itu terdiri dari tiga jenis gitu ya. Ini terlihat dari gambarnya, dari hierarkinya. Ada yang disebut sebagai small project, ada yang disebut sebagai medium project, ada yang disebut sebagai super project. Nah, tapi yang diingat small, medium, dan super ini tidak didasarkan pada volume dari perusahaan. Begitu ya. Jadi mau besar mau kecil sebenarnya sama. Yang membedakan adalah ini small project atau medium project atau super project ini adalah pada tataran seberapa kompleksitas implementasi sistem informasi yang ada dalam organisasi. Jadi kalau misalnya dia hanya digunakan untuk fasilitas sistem informasi biasa, dalam hal ini mungkin sistem yang digunakan untuk mengakomodir beberapa bisnis proses normal perusahaan, dalam artian misalnya penggunaan mesin kasir misalnya gitu ya secara elektronik gitu ya, absensi online misalnya gitu, nah itu masih small project. Tapi kalau medium project itu misalnya bisa saja implementasi itu lebih kompleks, baik dalam konteks teknologi, misalnya menggunakan biometrik,
menggunakan kombinasi autentikasi yang bervariasi, atau menggunakan kompleksitas teknologi yang arsitektur teknologi yang sangat 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 mendalam gitu. Nah, itu juga nanti berbeda. Nah, yang kalau yang super project biasanya memang sudah mungkin jauh lebih kompleks ya, karena organisasinya itu ada di mana saja di seluruh dunia, tapi sistem absennya harus synchronize. Nah, itu mungkin menggunakan bantuan teknologi cloud, big data, bahkan menggunakan AI dan seterusnya. Nah, itu akan kita sebut sebagai super project. Nah, itu cara pandang pertama yang biasanya dipakai untuk istilahnya itu mendefinisikan ini. Nah, apa pentingnya kita mendefinisikan menjadi 3 jenis dokumentasi ini? Pentingnya adalah sebenarnya untuk warning awal bagi seorang auditor bahwa kalau kita mengkategorikan itu semua project, maka expected dokumentasi. Jadi di kepala seorang auditor langsung punya set gitu bahwa oke, berarti mungkin yang akan kita cari, yang akan kita coba kumpulkan dan kemudian dievaluasi adalah sebanyak apa. Nah, ini penting untuk melakukan strategi time management. Ya. Jadi jangan sampai nanti kita mengestimasi, wah ini tampaknya semua project deh, jadi cuma ada 5 dokumen gitu ya. Tapi ternyata setelah perjalanan kita jadi tahu, ternyata kompleks juga pakai AI. Nah, jadi kita akan kesulitan sendiri. Jadi ini digunakan untuk jadi early warning tadi ya. Jadi penting bagi seorang auditor untuk menguasai benar tanda kutip pemahaman kompleksitas dari dokumentasi ini. Makanya di beberapa mungkin pendekatan yang lain seperti di project management misalnya ya, di mata kuliah project management atau di software engineering, dokumentasi itu mendapat porsi lebih dalam hal untuk perhatian atau fokus tertentu. Maksudnya adalah fokus lebih itu yang dimaksud adalah ini penting gitu ya. Jadi mungkin ini bukan coding gitu ya. Ini bukan sesuatu yang sifatnya itu hardnya dari pekerjaan sistem informasi atau dari core-nya engine dari sistem informasi, tapi ini penting karena ini merefleksikan semua pekerjaan. Jadi gitu. Jadi dokumentasi ini menjadi sangat penting. Nah, tapi kebanyakan dari beberapa penerapan sistem informasi kadang ini tidak mendapat porsi yang banyak, dalam artian ya cuma dianggap sepintas lalu, bahkan kadang tidak mendapat perhatian khusus sehingga apa yang ditulis di dalam dokumentasi itu kadang cukup berbeda dengan implementasi yang ada di lapangan. Nah, ini yang menjadi permasalahan dan sering juga terjadi tanpa ada dokumentasi. Nah, ini yang menjadi penting bagi kita. Nah, ini juga nanti men-trigger ya teman-teman untuk atau mahasiswa semuanya itu untuk memahami bahwa kita dalam pekerjaan profesional itu butuh soft skill detailing semacam ini. Jadi bukan hanya sekedar menguasai sesuatu dalam permukaan gitu, atau dalam bungkusnya saja, tapi harus sangat detailing. Nah, di mata kuliah ini sebenarnya menekankan itu, bagaimana pentingnya kita memahami benar skill untuk detailing, jadi kayak gitu. Nah, kalau boleh saya kasih feedback ya, saya melihat misalnya kayak kemarin di hasil dari UTS itu, sebenarnya teman-teman itu sudah cukup bisa menjawab semua pertanyaan karena itu simpel, karena semua ada dalam materi. Tapi yang kurang itu adalah detailing. Jadi menjawabnya itu biasanya hanya pada aspek pemenuhan aspek jawaban kalau bahasa saya. Jadi ya sudah, kalau ditanya definisi ya definisinya saja, tapi elaborasinya kurang. Harusnya berani memberikan detailing. Nah, itu yang harus ditekankan. Sekarang ini zamannya itu. Jadi orang bisa bicara itu apa saja sekarang ya. Jadi ahli itu bisa jadi ahli big data, ngomong big data definisi bisa. Tapi coba dicari benar-benar yang bisa bicara detailing di arsitektur big data, infrastrukturnya, mungkin big data analitik, algoritmanya dan seterusnya. Itu sangat jarang sekali. Nah, kita di ilmu komputer ini kan berbeda dengan jurusan departemen yang lain ya, dengan teknologi informasi atau informatika atau informasi. Kita itu computer science. Jadi ilmunya komputer gitu istilahnya mudah gitu. Sehingga aspek detailing di computer science ini menjadi sangat penting. Dan itu yang membedakan kita dengan teman-teman atau orang-orang yang di sekitar kita tadi yang saya sebutkan tadi ya. Karena kita bisa bicara dengan detailing. Saya sendiri sangat bersyukur ya karena kita bisa bergabung di prodi ilmu komputer ini, karena saya dulu dari akuntansi sudah bicara detailing. Nah, sekarang di sini jauh lebih detail lagi karena detailnya lebih logik, lebih mesinnya ada dan segala teknologinya ada, sehingga memang itu menjadi sangat kekuatan utama ya. Jadi itu yang harus ditekankan. Nah,
dalam kembali lagi ke struktur dokumentasi ini, sehingga nanti kita menempatkan cara pandangnya semacam itu ya. Jadi cara pandangnya adalah dari sisi struktur dari sistem informasi. Nah, di semua project tentu saja nanti didefinisikan menjadi beberapa jenis dokumen. Jadi ada dokumen tentang project brief gitu ya. Nah, project brief itu biasanya ya executive summary, atau mungkin kalau dalam bahasa paper itu abstrak gitu ya, intisari dari apa yang dikerjakan oleh sistem informasi di suatu organisasi. Mungkin kalau ini mungkin bentuknya nanti bisa kayak information system atau teknologi IT direction dari organisasi. Nah, kalau ada direction itu akan memudahkan. Nah, apa strategisnya? Coba dilihat ini. Ini yang namanya project brief itu ada di semua. Ya meskipun nanti beberapa juga semua ada, tetapi ini poin penting karena sebenarnya ini statement organisasi mengenai arah atau apa yang dipilih sebagai pilihan opsi teknologi yang dikerjakan. Nah, ini menjadi ya sekali lagi sangat krusial dan sangat penting bagi organisasi untuk punya ini, jadi kita kayak statement, kayak pasang pancang gitu ya, bahwa saya itu perusahaan big data, saya perusahaan yang mengimplementasikan AI, saya integrasi dan segala macam. Nah, kalau tidak ada, maka seperti kapal berlayar di laut tanpa ada arah yang jelas. Jadi semacam itu. Nah, jadi ini menjadi penting. Jadi ya kita bisa mengkritisi lah di lingkungan kita. Kira-kira organisasi kita sudah bisa seperti itu apa tidak. Nah, kemudian nanti ada yang namanya dokumen issue list. Issue list itu adalah identifikasi atau analisis terhadap situasi saat ini yang mempengaruhi penerapan teknologi informasi yang ada saat ini. Nah, jadi kita harus melis itu, mengidentifikasi apa kira-kira, bukan penyebab ya, bukan masalah, tetapi apa yang kira-kira itu akan menyebabkan kita itu punya value dan punya resiko. Jadi kayak gitu. Nah, bisa jadi kita bilang bahwa oke, kita menggunakan jalur marketing online misalnya gitu ya. Nah, karena memang kita punya poin bahwa masyarakat Indonesia itu demografinya itu jumlah penduduknya itu sudah sebanding dengan jumlah smartphone misalnya semacam itu dan seterusnya. Jadi itu bisa dilakukan. Nah, kemudian nanti ya juga resiko. Jadi resiko itu mungkin kemampuan daya beli masyarakat menurun karena pandemi dan seterusnya. Itu bisa juga kita sebutkan sebagai issue list. Ini kemampuan seorang seorang information technology officer gitu ya untuk melihat secara helikopter view terkait dengan apa sebenarnya yang menyebabkan pilihan teknologi yang saya sebutkan di project brief itu bisa berhasil atau bisa gagal. Nah, kemudian nanti ada juga project schedule. Nah, jadi ini adalah project implementasi sistem informasi ya, baik dari fase pengembangan, deployment maupun nanti after sales-nya. Jadi seorang organisasi, misalnya nanti teman-teman jadi CTO, ya, Chief Technology Officer atau Chief Information Officer, itu harus punya grand design bagaimana perusahaan ini akan berinteraksi dengan lingkungan sistem informasi yang dia coba apply atau dia coba kembangkan atau dia coba implementasikan di perusahaannya. Nah, kemudian nanti ada project plan, ada pilihan-pilihan strategi bagaimana menjalankan implementasi itu. Mau ada sosialisasi, ada training, bikin podcast, gitu ya, bikin webinar, bikin seminar online, webinar segala macam itu harus ada semua dalam project plan. Dan kemudian nanti ada deployment plan. Deployment plan itu bedanya adalah ini langkah-langkah taktis bagaimana mengakselerasi implementasi sistem informasi tersebut sehingga mencapai keberhasilan, termasuk juga mitigasi risiko atau antisipasi terhadap misalnya kegagalan-kegagalan di masa depan. Nah, poin project brief sampai deployment plan ini semua jenis project ada. Nah, yang membedakan adalah tambahannya terkait dengan jenis project, skala dari projectnya tadi. Kita bisa lihat di medium project itu ada technical specification ya, dan juga ada QA untuk test plan. Kemudian kalau yang super project itu juga ada QA, technical specification. Nah, kemudian tapi juga ada change log and communication. Nah, jadi itu yang membedakan. Nah, dalam poin pertama ini kita bisa mengambil kesimpulan bahwa berarti bird view atau helicopter view kita sebagai information system auditor adalah melihat dokumentasi itu komprehensif. Dan kita bisa lihat satu demi satu itu saling bertautan. Ya, gitu ya. Jadi kalau nanti kita bandingkan satu dokumen dengan yang lain itu tidak nyambung, ya berarti kita pun bisa menemukan sesuatu. Berarti ini mungkin jadi tidak serius atau tidak ada suatu langkah-langkah yang
strategis yang cukup mendalam untuk menyiapkan dokumentasi yang diharapkan. Nah, itu kira-kira semacam itu. Nah, silakan kalau ada pertanyaan bisa disampaikan. Nah, jadi pertama ini kita menyampaikan, saya menyampaikan tentang hierarki atau scope dari dokumentasi yang kita maksud, begitu ya.